ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita masih membincang tentang fungsi-fungsi komunikasi Islam. Kali ini kita akan membincang tentang fungsi yang ketujuh dari 8 fungsi. Kita ingatkan lagi, dari fungsi yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua adalah fungsi meyakinkan, yang ketiga fungsi mengingatkan, yang keempat fungsi motivasi, yang kelima fungsi sosialisasi, yang keenam fungsi bimbingan, dan sekarang kita mempelajari fungsi kepuasan spiritual. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ini sangat khas di dalam komunikasi Islam. Kekhasannya karena memang komunikasi Islam itu dibangun di atas konsep dasar bahwa komunikasi Islam itu dibangun atas prinsip hakikat pandangan Islam terhadap hakikat manusia, ya, bahwa komunikasi Islam itu berasal dari pandangan Islam terhadap hakikat manusia, sehingga kita mengatakan di konsep dasar kemarin bahwa komunikasi Islam itu dibagi atas dasar pandangan terhadap hakikat manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk 4 dimensi. Dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai diri sendiri, dia sebagai makhluk sosial, dan dia bagian daripada alam semesta. Sebagai makhluk Allah, dia memerlukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu untuk mendapatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, gelisah kalau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai diri sendiri, dia sangat memerlukan komunikasi dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial, dia perlu untuk bersosialisasi dengan sesama. Sebagai bagian dari alam semesta ini, dia perlu untuk mengenal bahwa alam itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, karena komunikasi Islam ini juga membahas yang paling pertama adalah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka pada diri manusia ada rasa haus untuk mendapatkan makanan yang berdasarkan spiritual. Nah, kehausan itu ya harus terpenuhi. Ya, kenapa? Karena manusia itu bukan jasad ansih, tapi dia adalah jasad dan ruh. Buktinya ketika ruh meninggalkan manusia, jasad adalah sekedar onggokan daging yang tak bisa bergerak sama sekali. Dia menjadi kaku kalau sudah ditinggalkan oleh ruh. Nah, masing-masing daripada jasad dan ruh ini memiliki kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan jasad adalah makan, minum, tempat tinggal, dan segala hal yang mendukung keselamatan manusia.
Dan kebutuhan jasad ini akan terpenuhi dengan hablum minan nas, bahwa dengan terkait, ya, terkoneksi dengan manusia, karena seluruh kebutuhan manusia itu baru akan terpenuhi manakala manusia membangun kerjasama dengan sesama. Maka kalau tidak, manusia tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dengan dirinya sendiri. Maka harus terbangun hablum minan nas, yaitu membangun komunikasi dengan sesama manusia. Kemudian pencinta ilmu komunikasi Islam, sedangkan ruh kebutuhannya adalah bagaimana hati ini diberikan porsi makanannya. Nah, di antara makanannya adalah sholat, zikir, istighfar, baca Al-Quran, mendengarkan mau'izah hasanah, mendengarkan nasihat. Nah, itu adalah makanan-makanan rohani kita, makanan ruh kita, makanan hati kita. Nah, kebutuhan ruh, ya, ini baru akan terpenuhi manakala dia dapat tersambung dengan hablum minallah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat-sangat wajar kalau manusia tidak mampu membangun keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Ini manusia akan mendapatkan kehinaan dimanapun mereka berada. Duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kepada manusia kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka membangun hablum minallah dan hablum minan nas. Pencinta ilmu komunikasi Islam, oleh karena itu kebutuhan ruh itu harus bersambung dengan sang penciptanya. Dengan tersambungnya hati dengan sang pencipta, maka hati akan menjadi tenang. Hati kita juga akan tenang dengan mendengarkan wejangan yang terkait dengan pesan-pesan Allah. Pesan yang menyentuh hati, ya, diantaranya adalah sampaikan dengan cara memberikan mau'izah dan nasihat. Dengan memberikan mau'izah dan nasihat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah, kebutuhan manusia terhadap kepuasan spiritual ini memang sangat mendasar, sangat-sangat mendasar. Kenapa? Karena tujuan hidup sebenarnya dari manusia itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi ditentukan oleh Allah, tujuan hidup manusia ini adalah untuk ibadah. Nah, ketika, ya, Allah telah menetapkan tujuan hidup ibadah, lalu ini tidak dilaksanakan oleh manusia, maka dia menjadi sangat-sangat tidak nyaman menjalani kehidupan, seperti orang yang tersesat jalan, orang yang tidak tahu arah jalan dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, kenapa komunikasi diperlukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan spiritual? Karena secara fitrah manusia itu tenang jika mengingat Allah. Ya, secara fitrah manusia itu tenang kalau mengingat Allah. Nah, kita perlukan, ya, orang-orang yang mengajak manusia agar kembali kepada Allah, mengingatkan mereka tentang Allah,
ya. Nah itu ketika itu disentuh, ya, bagian-bagian ini disentuh dalam hati manusia, orang biasanya akan merasakan ketenangan. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah itulah hati akan menjadi tenang. Pencinta ilmu komunikasi Islam, sebaliknya fitrah manusia juga itu gelisah kalau mereka tidak mendapatkan kalau hati mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup, atau bahkan tidak diberikan makanan dengan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dia akan menjalani kehidupan yang serba semraut. Tidak nyaman hidup mereka ketika mereka tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya komunikasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan spiritual ini adalah sangat-sangat mendasar. Di antaranya juga adalah karena manusia tabiatnya adalah pelupa. Ini perlu untuk diberikan mau'izah. Karena mereka tabiatnya adalah lupa, maka mereka perlu untuk diberikan mau'izah. Mereka perlu untuk diberikan nasihat. Karena dari sejak Adam alaihissalam memang tabiat ini sudah ada dan melekat pada manusia. Allah berfirman, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dipesankan oleh Allah, ini musuhmu nih, ya, ini iblis musuhmu, jangan kalian jangan sampai dia nanti mengusir kamu dari surga gara-gara kalian berdua mengikuti bisikannya, mengikuti perintahnya. Tapi ternyata Adam lupa dengan pesan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, memang ini adalah hikmahnya, adalah memang tabiat manusia itu pelupa dan perlu untuk selalu diingatkan, dan di antara cara mengingatkannya adalah dengan memberikan mau'izah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di antara tabiat manusia juga adalah suka mengeluh, berkeluh kesah dan bakhil. Nah, ini kalau tidak diingatkan dengan sesama, ya, maka penyakit ini akan menjadi-jadi. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit berkeluh kesah. Kalau ada rezeki tidak mau untuk dikeluarkan sebagiannya. Ini perlu kepada mau'izah. Ini semua memerlukan mau'izah. Kemudian di antara juga tabiat manusia adalah zaluman jahula, ya, berbuat zalim, ya, kemudian jahul, dan mereka itu adalah sangat bodoh. Nah, di antara makna daripada zaluman jahula ini, ya, disebutkan, ya, bahwa manusia memiliki tabiat zalim, yaitu az-zulm al-i'tida ala haqqil ghair, ya, wa urida bihi huna al-i'tida ala haqqillah, yaitu melanggar apa yang seharusnya mereka laksanakan. Mereka diberikan amanah, ya, mereka terima amanah ini, tapi setelah diterima mereka ternyata
ada sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan, ya, mereka tidak melaksanakannya, yaitu zulum di sini adalah mereka tidak memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempurna mereka melaksanakannya. Kemudian jahul, sifat manusia yang lain, tabiat manusia adalah jahul di situ adalah di antaranya manusia tidak tahu, ya, mereka tidak tahu, ya, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mau belajar, ya, mereka tidak mau belajar. Nah, ini diantara, ya, sifat manusia, ya. Jadi al-jahal ditafsirkan sebagai intifa'u al-ilmi bima yata'ayyan ilmuhu. Dia tidak mau untuk belajar ilmu yang seharusnya harus mereka ketahui. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, sifat-sifat ini, zulum yang melampaui batas atau tidak melaksanakan perintah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, jahil, tidak mau belajar, tidak punya ilmu yang seharusnya mereka tidak boleh tidak tahu. Ini semuanya memerlukan mau'izah, memerlukan ajakan dari orang, peringatan dari sesama agar, ya, manusia kembali melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, itulah pentingnya, ya, itulah pentingnya orang diberikan, ya, komunikasi, diajak berkomunikasi dengan cara mau'izah, ya, karena kepuasan spiritual ini akan terpenuhi dengan paling tidak dua metode. Yang pertama dengan memberikan al-mau'izah al-hasanah, yang kedua dengan memberikan nasihat. Mudah-mudahan dengan banyaknya mau'izah hasanah maka akan terpenuhilah kebutuhan spiritual manusia, akan terpuaskanlah kehidupan mereka sehingga kehidupan mereka menjadi tenang. Nah, inilah pentingnya peran komunikasi di dalam Islam. Pentingnya peran komunikasi dalam Islam dengan cara memberikan mau'izah dan memberikan nasihat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara spiritual. Pencinta ilmu komunikasi Islam, jika tubuh tidak diberikan makanan dalam beberapa waktu, tubuh bisa lumpuh, tidak punya kekuatan untuk melaksanakan aktivitas. Begitu juga dengan ruhiyah, dengan ruh. Jika dia tidak diberikan makanan secukupnya, maka tidak lama, bahkan lebih dahsyat, lebih cepat matinya dibandingkan tubuh yang tidak mendapatkan makanan. Kalau tubuh, kita bisa cari pengalaman kita berpuasa, dari azan subuh, terbit fajar sampai terbit matahari, kira-kira ada yang 12 jam, ada yang 13 jam, mungkin ada sampai 18 jam tubuh ternyata mampu untuk tidak makan dan minum. Tapi menurut para ulama kita, kalau hati, ya, ini berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak zikir, ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat ikan yang keluar dari air. Ikan yang dilepas, ya, kemudian digeletakkan di lantai, lepas daripada air. Saat itu juga dia menggelepar dan dalam waktu yang sangat singkat dia akan mati. Itulah pentingnya hati ini tersambung terus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara menyambungkannya adalah
ajak mereka, berkomunikasilah dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan metode komunikasi untuk memenuhi kebutuhan spiritual ini adalah dengan mau'izah hasanah dan dengan memberikan nasihat. Apa itu mau'izah hasanah? Bagaimana cara melaksanakannya? Apa itu nasihat? Bagaimana cara melakukannya? Silahkan kembali kepada video-video kita yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan fungsi ini kita bisa lakukan, karena sangat banyak manusia yang hatinya kering kerontang, sangat banyak manusia yang tidak memberikan porsi yang cukup buat ruh mereka, buat makanan mereka. Mereka manjakan betul fisik dengan memberikannya pakaian, memberikannya kebutuhan yang sangat-sangat mewah, tapi mereka telantarkan ruh mereka. Nah, menyelamatkan manusia yang melantarkan ruh, kematian ruh ini sangat berbahaya. Ini menjadi fungsi besar dalam komunikasi Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penyelamat orang-orang yang pada hari ini banyak kering kerontangnya, matinya hati mereka gara-gara tidak memberikan porsi makanan yang cukup buat hati mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.